Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami di sini dengan kelompok 7 mata kuliah ilmu kalam. Banyak orang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, lebih baik kita kenalan dulu sama ciwi-ciwi cantik ini supaya nanti kita siapa tahu bisa sayang gitu ya sama salah satu dari mereka. Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NIM 195. Saya Umi Syarifatul Masfiah dengan NIM 192. Saya Febian Anggita Sari dengan NIM 194. Saya Syah Nur Istiqomah dengan NIM 191. Saya Zura Zaura dengan NIM 193. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit berbagi pengetahuan tentang ilmu kalam di era kontemporer pada masa Muhammad Abduh. Mungkin nanti kita hanya bisa menyampaikan sedikit dari hasil diskusi kami. Apabila nanti ada kekeliruan dan kekurangannya, kami sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat tidur teman-teman. Bukan ya, selamat menonton dan menyaksikan teman-teman. Salah satu tokoh pembaharuan Islam yang memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap kemunduran umat Islam itu adalah Muhammad Abduh nih teman-teman. Nah, aku mau tanya, Muhammad Abduh itu sebenarnya siapa sih? Muhammad Abduh adalah sosok yang memiliki kepribadian kritis, sehingga beliau dapat menjadi teolog muslim, mufti Mesir, pembaharu liberal, pendiri modernisme Islam, dan seorang tokoh penting dalam teologi dan filsafat yang menghasilkan Islamisme modern. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Abduh Ibnu Hasan Khairullah. Dilahirkan pada tahun 1849 Masehi di Mahalat An-Nasr, daerah kawasan Sibrahait, Provinsi Al-Buhairah, Mesir. Oh iya, kelahiran Muhammad Abduh juga diiringi kekacauan yang terjadi di Mesir kan? Kekacauan yang terjadi di Mesir itu kekacauan yang seperti apa ya? Nah, pada waktu itu penguasa Muhammad Ali mengumpulkan pajak dengan jumlah yang sangat memberatkan. Akibatnya itu ya, penduduk yang kebanyakan petani itu kemudian selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindari beban-beban berat yang dipikulkan atas mereka itu. Termasuk keluarga Muhammad Abduh. Keluarga beliau itu selalu berpindah-pindah selama 1 tahun lebih dan akhirnya itu menetap di desa itu. Jadi Muhammad Abduh itu lahir dari keluarga petani gitu ya? Dari kehidupannya petani gitu ya? Ya, betul sekali. Jadi ketika saudara-saudaranya ikut turut membantu ayahnya beliau Muhammad Abduh dalam mengelola lahan pertanian, maka Abduh itu ditugaskan untuk menuntut ilmu pengetahuan di luar kampung halamannya setelah belajar membaca dan menulis di rumahnya, seperti itu. Nah, untuk perjalanan pendidikan Muhammad Abduh itu sendiri itu bagaimana? Proses pendidikannya dimulai dengan belajar Al-Quran kepada seorang guru agama di masjid tanpa untuk belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama dari Syekh Ahmad. Di saat belajar, ia merasa bahwa metode yang dipakai kurang menarik dan ia berguru kepada guru yang lainnya. Ia bertemu dengan Syekh Darwis Hidar, salah seorang pamannya sendiri yang mempunyai pengetahuan mengenai Al-Quran dan penganut Tariqah Asyaziriyah. Setelah ia menyelesaikan studinya di Tanta, beliau melanjutkannya ke Al-Azhar. Setelah ia masuk ke Universitas Al-Azhar, ia hanya mendapatkan pengajaran agama, dan memang ketika itu Al-Azhar seperti yang dikatakan Syekh Darwis tidak memberikan mata pelajaran yang lain selain ilmu-ilmu agama. Hal ini membuat ia kembali merasa kecewa dengan metode pengajarannya. Betul, tapi belajar di Al-Azhar merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi Muhammad Abduh karena ia berkenalan dengan Jamaluddin Al-Afghani untuk menjadi muridnya yang sangat setia. Ia sangat tertarik dengan beliau karena ilmunya yang sangat dalam dan pola pikirnya yang modern. Oleh karena itu, di samping belajar di Al-Azhar, ia tetap bersama Jamaluddin Al-Afghani, saling berdiskusi tentang berbagai masalah. Setiap kali Al-Afghani berdiskusi dengan Abduh dan teman-temannya selalu meniupkan pembaharuan dan semangat berbakti kepada masyarakat dan berjihad memutuskan rantai kekolotan dan cara berpikir yang fanatik dapat dan merubahnya dengan pola pikir yang lebih maju. Tadi kan Aisyah bilang kalau Muhammad Abduh itu merasa kecewa dengan metode pengajaran yang dilakukan di Universitas Al-Azhar. Nah, mungkin alasan Muhammad Abduh itu sendiri kecewa dengan itu tuh apa, dan mungkin hal yang tidak disukai oleh Muhammad Abduh sendiri itu apa?
di universitas itu. Nah, jadi sebenarnya Muhammad Abduh itu memang menantang sikap taklid yang terjadi pada masa umat Islam. Sikap taklid adalah menerima perkataan atau pendapatan orang, padahal mereka tidak mengetahui dari mana sumber atau dasar perkataan atau pendapatan itu. Pada masa itu, ia mendapati dua golongan dalam sudut pemahaman yang berbeda. Yang pertama, kaum mayoritas yang penuh dengan taklid dan hanya mengajarkan kepada para siswanya pendapat-pendapat ulama terdahulu dan sekedar dihafal. Sementara kaum minoritas adalah mereka yang suka akan pembaharuan Islam yang mengarah kepada penalaran dan pengembangan rasa. Metode pengajaran yang diterapkan Jamaluddin dinamakan dengan metode praktis atau amaliyah yang mengutamakan pemberian pengertian dengan cara diskusi, seperti berpidato, menulis artikel, dan lain sebagainya. Oh iya, ada satu lagi. Pada saat Muhammad Abduh belajar di Jami Al-Azhar, kondisi Mesir saat itu berada di kekuasaan Turki Utsmani atau Daulah Utsmaniyah yang tidak memperhatikan pendidikan dan pengajaran agama, sehingga pemahaman kaum muslimin terhadap ajaran agamanya cenderung semakin berkurang atau menyimpang. Kondisi ini menyebabkan adanya ta'assub. Kalian ada yang tahu nggak sih ta'assub itu apa? Ta'assub itu adalah fanatik buta atau fanatik mazhab yang pada gilirannya ini dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Bahkan sikap ta'assub umat Islam pada saat itu telah membudaya, sehingga hal ini semakin lama cara pandang mereka terhadap Al-Quran itu semakin jauh. Nah, sebagai contoh mensikapi Qadha dan Qadar dengan sikap yang apatis, statis, pasrah tanpa disertai usaha yang kreatif, dinamis, dan berkembang. Oke, jadi itu yang menjadi Muhammad Abduh itu bersemangat untuk menegakkan ajaran Al-Quran. Nah, mungkin menurutnya itu penyebab utama yang menjadi penyebab utama kemunduran umat Islam itu salah satunya di dalam pendidikan dan metode pengajarannya yang sangat kurang gitu ya. Iya, benar banget. Muhammad Abduh itu memberikan peranan yang sangat besar kepada akal. Besarnya peranan yang diberikan Muhammad Abduh itu memberi kekuatan yang lebih tinggi kepada akal daripada Mu'tazilah. Begitu ya tadi ya? Iya, benar. Jadi sebenarnya Muhammad Abduh ini memiliki dua pemikiran. Yang pertama yaitu mengenai pemikiran akidah, dan yang kedua yaitu mengenai pemikiran hukum. Akidah di sini dikatakan bahwa ide-ide pembaruan teologis yang disebarkan oleh Syekh Muhammad Abduh didasari atas tiga hal. Yang pertama yaitu kebebasan manusia dalam memilih perbuatan, yang kedua kepercayaan yang kuat terhadap sunnah Allah, dan yang ketiga yaitu fungsi akal yang sangat dominan dalam menggunakan kebebasan. Bagi Muhammad Abduh, Islam adalah agama yang rasional, jadi agama yang sejalan dengan akal, bahkan agama yang didasarkan atas akal. Pemikiran rasional ini menurut Muhammad Abduh adalah jalan untuk memperoleh iman sejati, dan iman tidaklah sempurna bila tidak didasarkan atas akal. Iman harus berdasar pada keyakinan, bukan pada pendapat, dan akallah yang menjadi sumber keyakinan pada Tuhan, ilmu serta kemahakuasaannya, dan pada Rasulullah. Kemudian dalam bidang hukum ada tiga prinsip utama yang diberikan oleh pemikiran Muhammad Abduh, yaitu mengenai Al-Quran sebagai sumber syariat, kemudian memerangi taklid, dan berperang kuat pada akal dalam memenuhi ayat-ayat Al-Quran. Jadi pada dasarnya itu Muhammad Abduh itu mengajak kita untuk berpikir kreatif dan melarang kita berdiam diri dengan keadaan yang ada, gitu ya. Nah, tadi Umi itu bilang terkait pembaruan teologis ya. Nah, untuk mengarah pemikiran Muhammad Abduh sendiri itu ketika muncul ide pembaruan teologis itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan? Setelah beliau memikirkan tentang ide-ide pembaharuan teologis, Muhammad Abduh dapat mengetahui beberapa hal, diantaranya yang pertama ada Tuhan dan sifat-sifatnya, kemudian keberadaan hidup di akhirat. Kebahagiaan jiwa di akhirat bergantung pada upaya mengenal Tuhan dan berbuat baik, sedangkan kesengsaraannya bergantung pada sikap tidak mengenai Tuhan dan melakukan perbuatan jahat, serta hukum-hukum mengenai kewajiban-kewajiban itu. Wahyu memberi keyakinan kepada manusia bahwa jiwanya akan terus ada setelah tubuh mati. Wahyu menolong akal untuk mengetahui akhirat dan keadaan hidup manusia di sana. Wahyu menolong akal dalam mengatur masyarakat atas dasar prinsip-prinsip umum yang dibawanya sebagai sumber ketentraman hidup dalam masyarakat. Wahyu menolong akal agar dapat mengetahui cara beribadah dan berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, kebebasan manusia.
kepercayaan pada kekuatan akal membawa Muhammad Abduh selanjutnya kepada paham yang mengatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam kemauan dan perbuatan. Nah, dalam teologi dan falsafah terdapat dua konsep mengenai hal tersebut. Pertama, pendapatan mengatakan bahwa semua perbuatan manusia telah ditentukan semenjak azal, sebelum ia lahir. Dan paham ini dalam teologi Islam disebut Jabariyah. Dalam teologi Barat, pendapat ini disebut fatalisme atau predestination. Kedua, bahwa manusia mempunyai kebebasan sungguh pun terbatas sesuai dengan keterbatasan manusia dalam kemauan dan perbuatan. Paham ini adalah dalam Islam disebut Qadariyah. Muhammad Abduh bersama-sama dengan Jamaluddin Al-Afghani menjelaskan bahwa sebenarnya paham kodok dan qadar telah diselewengkan menjadi fatalisme. Sedang paham itu sebenarnya mengandung unsur dinamis yang membuat umat Islam di zaman klasik dapat membawa Islam sampai Spanyol dan dapat menimbulkan peradaban yang tinggi. Nah, Muhammad Abduh itu percaya pada pendapat bahwa alam ini diatur oleh hukum alam, tidak berubah-ubah yang diciptakan Tuhan. Hukum alam ciptaan Tuhan ini ia sebut dengan sunnah Allah. Sunnah Allah dalam pendapatnya mencakup semua makhluk. Segala hal yang ada di alam ini diciptakan sesuai dengan hukum alam atau sifat dasarnya. Manusia sendiri diciptakan sesuai dengan sifat-sifat dasar yang khusus baginya, yaitu berpikir dan memilih perbuatan sesuai dengan pemikirannya. Kemudian pandangan Muhammad Abduh tentang perbuatan manusia ini bertolak dari satu deduksi bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dalam memilih perbuatannya. Namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Setidaknya ada dua ketentuan yang menurut Abduh mendasari perbuatan manusia, yakni yang pertama, manusia melakukan perbuatan dengan daya dan kemampuannya. Kemudian yang kedua yaitu kekuasaan Allah adalah tempat kembali semua yang terjadi. Dengan demikian, manusia selain mempunyai daya pikir, ia juga mempunyai kebebasan memilih sebagai sifat dasar alami yang mesti ada dalam diri manusia itu sendiri. Dan bila sifat dasar ini dihilangkan dari diri manusia tersebut, niscaya dia bukan lagi manusia, melainkan makhluk lain, entah malaikat ataupun hewan. Jadi paham yang dipaksakan atas manusia atau yang tadi yang dibilang Jabariyah itu tidak sebanding dengan pandangan Muhammad Abduh ya. Dimana menurutnya itu manusia itu adalah semata-mata karena ia mempunyai kemampuan berpikir dan kebebasan untuk memilih meskipun kebebasannya itu tidak mutlak, gitu kan ya? Iya. Oke, next. Sekarang kita lanjut ke pembahasan sumber hukum pemikiran Muhammad Abduh. Nah, untuk sumber hukum pertama itu yang pastinya Al-Quran, bukan ya? Iya, benar banget, Al-Quran. Ya, yang sumber hukum yang pertama pastinya Al-Quran dan katanya itu ada syariat ada dua macam syariat. Nah, itu aku kan belum tahu ya syariat itu apa aja. Mungkin dari teman-teman bisa untuk menjelaskan sedikit biar. Nah, menurut Muhammad Abduh itu syariat itu ada dua. Yang pertama itu qat'i atau pasti dan zani tidak pasti. Hukum syariat pertama wajib bagi setiap muslim mengetahui dan mengamalkan tanpa interpretasi, karena dia jelas disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan hukum syariat jenis kedua datang dengan penetapan yang tidak pasti. Jenis hukum yang tidak pasti inilah yang menurut Muhammad Abduh menjadi lapangan ijtihad para mujtahid. Sikap terbaik yang harus diambil umat Islam dalam menghadapi perbedaan pendapat adalah dengan kembali ke sumber aslinya, yaitu tadi Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, setiap orang yang memiliki ilmu yang mumpuni maka dia wajib beristihad. Nah, bagi Muhammad Abduh, mereka adalah orang-orang yang telah mengorbankan kemampuannya yang maksimal untuk mendapatkan kebenaran dengan niat yang ikhlas serta ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Berbeda pendapat adalah hal yang biasa dan tidak selamanya merupakan ancaman bagi kesatuan umat. Untuk itu, Abduh menunjukkan dua cara yang harus dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan adanya kedua kelompok sosial. Biasanya terdapat dalam masyarakat Islam, yaitu mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan yang awam. Dia berpendapat bahwa kelompok pertama wajib melakukan ijtihad langsung pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi kelompok kedua yang awam, sikap yang harus diambilnya adalah mengikuti pendapat orang yang mereka percayai dan dengan mempertimbangkan kedalaman ilmu dan ketakwaan dari orang yang diikuti pendapatnya. Mungkin dari penyampaian materi teman-teman tadi bisa disimpulkan bahwa Muhammad Abduh itu merupakan sosok pembaharuan pada abad 19 yang ide-idenya itu sangat cemerlang untuk pembaharuan Islam dari berbagai aspek.
Muhammad Abduh itu bisa membangkitkan kembali semangat juang umat Islam terus maju dalam bidang ilmu pengetahuan setelah mengalami fase kemunduran. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton dan menyimak video kita. Jika ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada lebihnya nggak usah dikembalikan karena kita orangnya tuh semua ikhlas gitu ya teman-teman. Semua ikhlas gitu ya teman-teman. Sekian dari Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like teman-teman. Alhamdulillah.